Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miranda, NIM 2053102 dari lokal PAI 6D. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara bersuci. Yang pertama yaitu tata cara bersuci dari hadas kecil. Adapun tata cara bersuci dari hadas kecil dengan cara berwudu. Yang pertama, membasuh kedua telapak tangan 3 kali sambil membaca basmalah. Yang kedua, berkumur 3 kali. Yang ketiga, membersihkan kedua lubang hidung 3 kali. Yang keempat, membasuh wajah 3 kali sambil membaca niat dalam hati atau diucapkan nawaitu wudu'a lirafil hadasil asghari fardlillahi ta'ala. Yang kelima yaitu membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali, dimulai dari tangan kanan. Yang keenam, mengusap sebagian kepala atau rambut dengan air 3 kali. Yang ketujuh yaitu mengusap kedua daun telinga 3 kali. Yang kedelapan, membasuh kedua kaki sampai mata kaki 3 kali. Yang kesembilan, setelah wudhu dilanjutkan membaca doa sebagai berikut. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulah. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Selain berwudu, ada juga tayamum. Cara melakukan tayamum yakni sebagai berikut. Yang pertama, dimulai dengan membaca basmalah. Yang kedua, meletakkan kedua telapak tangan pada debu. Yang ketiga, meniup debu pada kedua telapak tangan atau dengan menepuknya pelan-pelan. Yang keempat, mengusap wajah sambil membaca niat. Yang kelima, mengusap punggung telapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri, mengusap punggung telapak tangan kiri dengan telapak tangan kanan. Setelahnya, usap kedua telapak tangan. Yang kedua yaitu tata cara bersuci dari hadas besar. Berikut tata cara bersuci dari hadas besar sebagaimana mengacu pada buku fikih Madrasah Sanawiyah kelas 7. Yang pertama, membasuh kedua tangan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mencuci kemaluan. Yang ketiga, berwudu seperti wudu ketika akan sholat. Yang keempat, membaca niat sebagai berikut. Nawaitu ghusla lirafil hadasil akbari fardlillahi ta'ala. Yang ketiga yaitu tata cara bersuci dari najis. Yang pertama, najis mutawasita terdiri dari bangkai hewan yang berdarah, darah, nanah, arak, dan segala sesuatu yang berwujud cair yang keluar dari kubul serta dubul kecuali air mani. Najis ini dibagi lagi ke dalam 2 bagian yaitu najis aniyah dan hukmiyah. Najis mutawasita yang aniyah berupa zat, warna, bau, dan rasanya terlihat nyata. Cara membersihkannya dengan menghilangkan najisnya, baru setelah itu disiram dengan air. Sementara itu, najis mutawasita yang hukmiyah, maka zat, warna, bau, dan rasanya tidak terlihat seperti air kencing yang mengering. Cara membersihkannya dengan mengalirkan air di atas benda yang terkena najis tersebut. Yang kedua yaitu najis mukhafafah. Najis ringan ini contohnya seperti air kencing bayi laki-laki yang belum makan kecuali ASI sang ibu. Cara membersihkannya mudah, cukup dengan memercikkan atau mengusapkan dengan air pada tempat atau benda yang terkena najis. Namun, air kencing bayi perempuan najisnya seperti kencing orang dewasa, maka cara mensucikannya seperti membersihkan kencing orang dewasa. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, air kencing anak perempuan harus dibasuh, dan bila air kencing anak laki-laki dengan memercikkan air padanya selama belum memakan apa-apa, kecuali ASI. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Yang terakhir ialah najis muhalaza atau najis berat. Penyebab dari najis ini adalah hewan anjing dan babi. Cara mensucikannya harus dengan menghilangkan wujud benda najis itu, kemudian dicuci bersih menggunakan air sampai 7 kali. Salah satunya menggunakan tanah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cara mensucikan bejana salah seorang di antara kalian bila dijilat anjing yaitu membasuhnya dengan air sebanyak 7 kali. Salah satu basuhannya dengan debu. Hadis riwayat Muslim. Baik, itulah penjelasan dari materi tata cara bersuci. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sini saya akan menjelaskan tentang tata cara salat 5 waktu dan sujud sahwi. Yang pertama, tata cara salat 5 waktu. Salat 5 waktu diawali dengan takbiratul ikhram. Takbiratul ikhram yaitu membaca Allahu Akbar saat memulai salat. Gerakan ini adalah tata cara salat yang paling awal dan wajib dilakukan. Dengan takbiratul ikhram berarti umat Islam sudah benar-benar masuk dalam salat. Jadi, apa yang sebenarnya boleh dilakukan sebelum sholat, seperti makan dan minum misalnya, saat itu sudah tidak boleh lagi. Cara melakukan takbiratul ikhram adalah dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga dan mengucapkan Allahu Akbar. Bersamaan dengan takbiratul ikhram, bacalah niat sholat 5 waktu bahasa Arab atau dengan Latin. Yang kedua yaitu membaca doa iftitah. Usai mengucap takbir pertama, maka lipat tangan di dada, tepatnya pada area yang mendekati hati. Selanjutnya membaca doa iftitah berikut ini. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifa muslima wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nuzuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang ketiga yaitu membaca surah Al-Fatihah. Tata cara salat yang selanjutnya adalah membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah tersebut hukumnya wajib pada setiap rakaat salat. Bila tidak bisa, maka membaca ayat apapun dalam surat dalam Al-Quran yang diketahuinya. Boleh juga membaca zikir-zikir bila tak ada satupun yang diketahui. Jika tetap tidak bisa, maka cukup dengan berdiam yang lamanya seukuran orang membaca Al-Fatihah. Yang keempat yaitu membaca surah pendek. Tata cara salat maghrib ataupun salat 5 waktu lainnya, yakni dengan membaca surah pendek di setiap rakaat. Surah pendek bisa dibaca ketika selesai melapaskan surat Al-Fatihah di dalam hati. Surah pendek dibaca pada 2 rakaat pertama. Untuk rakaat berikutnya, hanya perlu membaca Al-Fatihah saja. Yang kelima yaitu ruku dan itidal. Ketika ruku membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Setelah selesai ruku, bisa melakukan gerakan itidal dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. Bacaan tersebut diucapkan sekaligus mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga dan berdiri tegak. Setelah itu dilanjutkan membaca itidal. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang keenam yaitu sujud dan duduk di antara 2 sujud. Setelah itidal, yakni sujud. Sujud adalah posisi yang dilakukan dengan meletakkan kedua telapak tangan dan menempelkan dahi serta hidung pada sejadah. Ketika sujud membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Setelah sujud, melakukan gerakan duduk di antara 2 sujud. Bagian dari tata cara salat yang satu ini dilakukan sambil membaca doa berikut. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Yang ketujuh yaitu tasyahud awal. Gerakan salat tasyahud awal dilakukan saat rakaat kedua pada salat zuhur, asar, maghrib dan isya. Sambil melakukan duduk tasyahud awal, bisa membaca doa berikut. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kedelapan yaitu tasyahud akhir. Sebelum mengucapkan salam, melakukan tasyahud akhir, membaca doa berikut. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang terakhir yaitu salam. Tata cara salat yang terakhir adalah mengucap salam dengan menoleh ke kanan dan ke kiri sambil membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai sholat dianjurkan untuk berdoa dan berzikir kepada Allah SWT. Yang kedua yaitu tata cara sujud sahwi. Yang pertama didahului dengan takbir. Sebagian ulama berpendapat wajib untuk mengucap takbir sebelum mengerjakan sujud sahwi yang dilakukan sebelum atau setelah memberi salam.
Hal ini pun disebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Abu Hurairah. Yang kedua yaitu dilakukan seperti sujud biasa. Sujud syahwi dilakukan sesuai dengan adab sujud biasa, artinya sujud dengan 7 anggota tubuh: kening, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki. Kemudian menjauhkan kedua lengan dari kedua lambung, menjauhkan perut dari kedua paha, merenggangkan kedua lutut. Pada saat akan melakukan sujud syahwi, maka bisa membaca Subhana man la yanamu wa la yashu. Yang terakhir yaitu apabila lupa dianjurkan untuk mengulang kembali. Menurut Syekh Abdullah Bafadal, cara sujud syahwi dilakukan dengan melakukan 2 kali sujud sebelum salam. Bila seseorang lupa melakukan sujud syahwi, maka dianjurkan untuk masuk kembali ke dalam sholat dan melakukan sujud syahwi. Sujud syahwi, meski banyak yang lupa dalam sholat, tetap 2 sujud seperti sujud sholat. Tempat sujud sahwi adalah waktu antara tasyahud akhir dan salam. Kesunahan sujud sahwi luput sebab salam secara sengaja. Demikian juga luput jika lupa tetapi jeda setelah salam terlalu lama. Demikianlah penjelasan dari materi tata cara sholat 5 waktu dan sujud sahwi.